Saat ini, para manusia di dunia berpikir kritis, apabila manusia di dunia berkurang 1%, apakah penyakit pun akan berkurang sebanyak 1%? Dan apabila berkurang setengah dari populasi seluruh dunia, apakah alam dapat terselamatkan? Dari seseorang yang berpikir tentang masa depan semua makhluk hidup yang ada di bumi, sekelompok manusia berperang melawan kejahatan yang sangat misterius. Kejahatan dan pembunuhan meningkat dari bentuk kehidupan yang dikenal sebagai parasit. Sebuah makhluk yang tidak dikenal kemudian merasuki tubuh manusia. Mereka hidup dari inang manusia dan berusaha untuk mengembangkan kekuatan mereka membentuk aliansi di planet bumi. Film ini merupakan adaptasi dari manga bertajuk Kiseiju dan berjudul sama, yaitu Parasit. Serial ini mengangkat kisah sebuah parasit misterius jatuh dari langit dan menginvasi bumi. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Parasit tahun 2024. Film asal Korea ini memiliki 6 episode dan episode yang akan saya rangkum adalah episode pertama. Sebelum mulai, seperti biasa, siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. 동족인가? Suatu benda berbentuk aneh seperti wadah telur turun dari langit jatuh di berbagai tempat. Ternyata jumlahnya sangat banyak. Sampai suatu ketika di sebuah stadion sepak bola sedang berlangsungnya acara pesta. Para manusia di sana begitu asik menari dengan musik yang dibawakan oleh DJ yang cantik dan aduhai. Tidak ada yang menyadari benda tadi jatuh di tengah-tengah acara tersebut. Benda itu berbentuk bulat dan lembek dipenuhi dengan duri. Muncullah larva kecil yang disebut dengan parasit. Kemudian makhluk itu menggeliat berjalan dengan sangat cepat menuju suatu tempat mencari sesuatu yang ternyata dia menuju ke seorang pria yang sedang tertidur karena miras yang diminumnya terlalu berlebihan. Makhluk itu masuk ke dalam telinganya. Pria itu sadar bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalanya dan tidak terbayang betapa sakitnya itu. Pria itu pun kembali tertidur. Tidak lama kemudian, salah satu teman wanitanya mencoba membangunkan pria itu, namun dia tidak terbangun. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba dia terbangun dan berjalan ke tengah-tengah keramaian. Si wanita tadi menyapa pria itu, namun tiba-tiba dengan sangat mengejutkan, seluruh kepala pria itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dengan tentakel yang mempunyai benda tajam di ujungnya langsung membunuh wanita itu. Terjadilah pembantaian yang sangat sadis oleh makhluk jadi-jadian, mengakibatkan kekacauan di tempat tersebut. Berpindah ke tempat lain sebelum kejadian tadi. Jeon Suin, kasir yang sedang bekerja di Betamart. Saat sedang melayani seorang customer polontong, sebut saja Mahmud, Suin meminta label harga yang belum tertempel di pesanan yang seharusnya dia dapatkan di bagian khusus. Namun Mahmud malah membentak Suin dan mengancam akan membunuh siapapun. Membuat semua orang ruas atau kaget mendengar Mahmud yang marah-marah teparugu. Karena malu dan tidak ingin dilaporkan kepada pihak keamanan, Mahmud pergi dengan polontongnya. 먼저 가보겠습니다. Tiba di saat shift selesai dan Suin akan kembali pulang, sebuah mobil mencurigakan berada tepat di belakangnya. Yang ternyata si Mahmud berencana mengikuti Suin pergi. Suin yang ketakutan langsung tancap gas, namun Mahmud menabraknya sampai terjatuh. Kemudian si Mahmud mengeluarkan pisau dan menusuk punggung Suin berkali-kali. Suin berhasil melarikan diri ke semak-semak sampai pada akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Secara kebetulan, telur parasit jatuh tepat di samping Suin. Mahmud yang menghampiri jasad Suin, tiba-tiba dia diserang oleh benda tajam dan tewas saat itu juga. 오토바이가 쓰러져 있어요. 네, 자동차랑. 그러니까요. 오늘만 강력범죄 Di kantor polisi, mereka mendapat laporan tadi malam tentang Suin yang diserang oleh seseorang. Bapak Kepala Kepolisian bernama Chua Min meminta informasi tentang penyerangan itu. Seseorang pria yang diketahui mengidap penyakit skizofrenia, penyakit gangguan mental yang mengakibatkan si penderitanya berperilaku tidak baik, mencoba menyerang perempuan pelayan Betamart pada malam hari dan menikamnya di bagian punggung. Namun yang membuat laporan ini aneh adalah tersangka atau si Mahmud tewas disayat oleh benda tajam dari dada sampai kepalanya. Dan si korbannya itu Suin berhasil selamat meski sempat mengalami pendarahan dan sekarang dirawat di ruang kesehatan kepolisian. Suin yang saat itu sudah siuman didatangi para detektif yang ternyata Bapak Chua Min adalah pamannya sendiri, meminta Suin untuk menjelaskan kronologi saat dia diserang. Memang benar dia ditikam oleh pisau di punggungnya, namun anehnya tidak ada luka di punggung Suin, hanya ada bekas luka yang kelihatannya luka itu sudah ada sejak lama. Dan si pelaku tewas karena disayat oleh benda tajam. Tidak tahu apa maksud pernyataan dari kepolisian, padahal
padahal dia benar-benar merasakan tusukan di punggungnya. Pak Chul Min meminta anak buahnya untuk menunggu di luar untuk berbicara berdua dengan Suin. Mungkin saat ini Suin sedang trauma dengan kejadian tersebut, namun Suin meyakinkan pamannya bahwa ini mirip seperti kejadian dulu saat dia diperlakukan tidak baik oleh ayahnya. Diketahui saat Suin masih kecil, dia mendapatkan perlakuan kasar oleh ayahnya sampai dia terluka cukup serius. Atas keberaniannya, dia melaporkan ayahnya ke polisi, dan pada saat itu Suin dirawat oleh pamannya hingga dewasa. Suin berpikir bahwa dia selalu saja mendapatkan kesialan di kehidupannya, namun pamannya meyakinkan Suin bahwa setiap kejadian mempunyai pembelajaran yang sangat bernilai. Itu sebabnya Suin masih bertahan sampai saat ini, tumbuh menjadi personal yang mandiri dan disiplin. Sampai kapanpun pamannya akan tetap ada saat Suin sedang dalam kesulitan. 8 bulan sudah berlalu di sebuah tempat. Seorang pria yang bernama Sul Kang-woo, anggota gangster di Korea, selesai menghajar salah satu bos gangster, namun aksinya tidak berhasil. Dia menghubungi temannya, namun dia hanya mendapatkan pesan suara dari temannya itu bahwa dia sedang diincar oleh gangster lain. Maka dari itu, temannya meminta dia untuk waspada dan membuang ponselnya untuk menghilangkan jejak. Selesai mendapat informasi dari temannya, dia pulang ke rumah dan di sana dia dihampiri oleh kakaknya yang berperilaku aneh tidak seperti biasanya. Dia hidup dengan kakak dan adik perempuannya, namun dia tidak melihat adik perempuannya di rumah. Si kakak yaitu Sul Kyung-he memberitahu kalau adiknya pergi ke suatu tempat untuk waktu yang cukup lama. Sikap aneh dari kakaknya itu mungkin akibat dari penyakit otak yang dideritanya. Maka dari itu, tidak ada yang membuat Kang risih, namun anehnya dia seperti tidak kelihatan sakit. 뭐야? Kang memeriksa kamar adiknya, ditemukan ponsel adiknya yang masih berada di lemari. Hal janggal mulai dirasakan oleh Kang karena adiknya tidak pernah sekalipun meninggalkan rumah dan toko milik keluarga dengan mendadak tanpa menghubunginya terlebih dahulu. Mencoba menghubungi pacar adiknya, namun ponselnya tidak aktif. Bersamaan dengan itu, Kang menemukan brosur gereja Saejin yang memiliki simbol yang sangat aneh. Untuk berjaga-jaga, dia menyimpan brosur tersebut. Di tempat kerja, Suin masih bingung dengan bekas luka di pinggulnya karena selama ini dia tidak pernah memiliki bekas luka itu meskipun sering dipukuli oleh ayahnya dulu. Di perjalanan pulang, paman Chul Min menelponnya untuk sekedar menanyakan kabarnya saat ini. Ditakutkan ada orang lain seperti kejadian waktu itu. Keadaan yang baik-baik saja terhenti oleh sesuatu di kepalanya seperti gelombang elektromagnetik yang membuat kepala Suin sakit bukan main. Bersamaan dengan itu, ada seorang pria aneh masuk ke dalam bus, menatap Suin dengan penuh ancaman. Tidak ingin ada masalah lagi, dia segera turun dari bus, namun pria itu terus saja menatap dingin ke arah Suin. Di sisi lain, ada seorang crazy rich sedang mengantar kekasihnya ke suatu tempat, namun wanita itu bersikap dingin, sempat mengajaknya ke hotel untuk melakukan pengenciritan, namun si wanita tersebut malah memintanya untuk melakukan di rumahnya saja. Sampai di suatu tempat yang sangat kumuh, sebuah tempat yang sangat berseberangan dengan gaya berpakaian dan selera wanita tersebut, namun itu bukan masalah bagi si pria karena misinya hanya melakukan pengenciritan. Di sebuah ruangan yang berantakan oleh sampah, datang beberapa orang aneh. Sempat menduga itu adalah anggota keluarga si wanita, namun obrolan mereka seperti akan menghabisi pria itu. Dan tiba-tiba si wanita dan yang lainnya adalah jelmaan parasit. Sempat akan menyerang si pria itu, tiba-tiba saja ada bom asap dilemparkan dari jendela membuat ruangan ngelikbek dipenuhi asap. Sekelompok agen khusus datang langsung menyerbu tempat itu. Mereka mencoba melawan, sementara si pria masih dikejar. Tapi akhirnya dia terselamatkan oleh datangnya pasukan lain dari arah tangga. Kemudian membunuh si jelmaan wanita tersebut. Tidak ketinggalan dengan pasukan lain yang berhasil membinasakan para parasit. Namun ada satu yang melarikan diri. Dia berlari ke sebuah gang kosong dan dia mendapatkan sinyal bahwa ada satu parasit yang ada di dalam mobil. Dia pun membuka pintu mobil. Ternyata salah satu dari mereka disekap dengan menggunakan helm anti parasit. Sempat akan menyelamatkan, namun datang pemimpin pasukan langsung melukai parasit itu. Dengan adanya kesempatan, dia berhasil kabur lagi dari sana menghindari serangan para pasukan. 자기야, 괜찮지? Ibu Choi adalah pemimpin pasukan khusus pemburu para parasit. Niatnya ingin menangkap si parasit yang kabur tadi agar bisa diteliti lebih lanjut tentang kelemahan mereka. Ibu Choi dan pasukannya kembali ke TKP di dalam apartemen kumuh. Sempat tidak menemukan apa-apa, namun ada satu ruangan yang sangat aneh. Mereka segera memeriksa isi ruangan tersebut. Ditemukanlah beberapa mayat di dalam tabung kaca. Usut punya usut, para parasit sedang mencari inang yang sesuai agar kemampuan mereka bisa lebih kuat tergantung dari inangnya. Dan sebuah simbol yang mirip dengan di brosur gereja Saejin di dalam ruangan Kang waktu itu. Selama ini, parasit membuat sebuah organisasinya sendiri di berbagai tempat.
동족이 맞다면 우리 조직으로 데려와야 한다. Scene berlanjut di rumah Kang. Setelah dihubungi oleh seseorang, Kyung pergi dengan santunya seperti orang sehat. Kang yang melihat gelagat kakaknya yang sangat aneh dan mencurigakan, mengikutinya ke suatu tempat. Di perjalanan pulang, Suin lagi-lagi mendapatkan sensor di kepalanya dengan datangnya orang di dalam bus waktu itu. Khawatir akan terjadi sesuatu, dia menghubungi pamannya. Namun ponsel pamannya tidak aktif. Tidak menunggu lama, pria itu langsung mengejar Suin. Sampai di suatu tempat di pinggir pelabuhan, di sana juga ada Kyung Hee dan tidak ketinggalan dengan Kang yang dari tadi mengikuti kakaknya. Mereka menanyakan status Suin, apakah dia bagian dari mereka. Mungkin maksud mereka adalah apakah Suin adalah jelmaan parasit. Namun Suin tidak mengerti maksud dari perkataan mereka. Mereka menganggap bahwa sosok parasit yang ada di dalam tubuh Suin bisa bersikap seperti manusia pada umumnya. Untuk memastikan bahwa itu benar, pria itu kemudian menunjukkan wujud aslinya dan menyerang Suin. Ternyata selama ini benar bahwa ada parasit yang sudah menguasai tubuh Suin selama ini. Begitupun kakak Kyung yang juga merupakan jelmaan parasit. Terkejutnya Kang melihat kakaknya adalah seorang makhluk yang sangat mengerikan. Suin berhasil menangkis serangan si pria itu dan mengaku bahwa dia adalah bagian dari mereka. Sudah terbukti bahwa sekarang Suin adalah inang dari parasit. Mereka meminta Suin untuk ikut bergabung ke dalam organisasi parasit yang mempunyai base camp yaitu di gereja Sijin untuk menemui pemimpin mereka karena mereka sedang membentuk aliansi untuk memusnahkan manusia. Dikira situasi sudah aman, Kang mencoba kabur namun Suin masih ada di sana. Dengan situasi panik, Kang beralibi sedang mencari anjingnya. Namun Suin langsung menyerang Kang dan memojokkannya sebagai ancaman bahwa Suin tahu kalau Kang sudah menyaksikan obrolan tadi. Suin tidak mau keadaannya diketahui oleh orang lain, mengancam Kang jika melaporkan atau memberitahu yang lain, maka Kang akan dibunuh. Namun Kang tidak tahu Kang hanya mengikuti kakaknya ke tempat itu karena selama ini kakaknya bertingkah aneh dan tentu saja dia terkejut melihat kakaknya adalah makhluk yang sangat mengerikan. Setelah beberapa saat pingsan dan sudah kembali sadar, Kang masih berada di situ sambil sebat. Suin kebingungan dengan kejadian yang tidak dia ketahui. Kang pun memberikan penjelasan bahwa makhluk parasit yang ada di dalam tubuh Suin itu bernama Haide. Meminta kepada Kang menjelaskan semuanya kepada Suin. Saat Suin sekarat waktu kejadian dia ditikam oleh Mahmud, Haide masuk ke dalam tubuh Suin. Namun Haide tidak bisa menguasai sepenuhnya tubuh Suin karena dia sibuk mengobati tubuh Suin yang terluka parah dan akan dijadikan inangnya. Haide hanya bisa muncul saat Suin terdesak dan bertahan 15 menit saja. Maka dari itu, saat ini Suin mempunyai dua kepribadian. Namun saat Haide bangkit, Suin akan tidak sadarkan diri sesaat. Mirip-mirip simbiot Venom lah, tapi Haide tidak bisa berinteraksi dengan inangnya, hanya bisa melalui orang lain. Setibanya di rumah, Suin penasaran dan masih kebingungan dengan penjelasan Kang tentang Haide, sebuah makhluk berupa parasit yang ada di dalam tubuhnya. Untuk meyakinkan bahwa itu semua benar-benar terjadi, Suin menulis beberapa pertanyaan tentang sosok makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Setelah selesai ngelenyap teh ketiduran atuh. Suin melihat tulisan yang memang benar Haide nyata. Antara percaya dan tidak, yang pasti sekarang sudah terbukti bahwa ada makhluk di dalam tubuhnya. Bisa berubah suatu waktu. Untuk berinteraksi lebih lanjut, Haide meminta Suin untuk mengajukan pertanyaan berupa tulisan karena Haide tidak bisa berinteraksi dengan inangnya, tidak seperti Venom. Pagi harinya, Haide atau parasit yang ada di dalam tubuh Suin menuliskan penjelasan asal-usul dirinya yang bisa berada di dalam tubuh Suin. Pada awalnya, Haide atau parasit hanyalah sebuah larva yang mempunyai misi untuk memakan otak manusia dan kemudian menguasai seluruh tubuh manusia yang dijadikan inangnya. Seperti penjelasan kepada Kang kemarin malam, bahwa Haide berencana menguasai tubuh Suin sepenuhnya. Namun secara kebetulan tubuh Suin dalam keadaan cedera parah, sehingga Haide harus mengobati tubuh Suin yang cacat akibat tusukan. Dengan begitu, Haide tidak bisa memakan otak Suin dan tidak bisa menguasai tubuh Suin sepenuhnya. Namun dia tetap berada di dalam tubuh Suin sebagai inangnya untuk bertahan hidup, dan Suin pun bisa terselamatkan. Jika inangnya sudah tidak bernyawa, maka parasit tidak bisa menjadikan tubuh sebagai inangnya dan parasit akan sulit mendapatkan kehidupan. Haide hanya bisa bertahan mengambil kesadaran Suin dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 15 menit saja. Haide memberitahu jika sesuatu terjadi di kepalanya seperti sinyal yang membuatnya tidak nyaman, maka ada parasit lain di dekat Suin. Itu dibuktikan saat Suin dihampiri oleh pria misterius di dalam bus. Mereka adalah jelmaan parasit dan Suin harus menghindari mereka jika tidak ingin ada masalah. Mereka akan membunuh Haide, termasuk Suin, jika tahu Haide adalah varian yang dibenci oleh para organisasi parasit. Jika Suin penasaran dengan wujudnya sekarang, Haide sudah merekam dirinya saat mengambil alih tubuh Suin.
Di kantor kepolisian, seluruh tempat dijaga ketat oleh pasukan khusus lengkap dengan persenjataan dan pertahanan. Bahkan semua orang tanpa terkecuali jika ingin masuk ke sana harus melalui scan X-ray terlebih dahulu untuk berjaga-jaga dari manusia jelmaan parasit. Setelah semua selesai diperiksa, semua anggota kepolisian termasuk Bapak Kapolres turut hadir di sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan oleh pasukan itu. Sebuah pasukan khusus bernama The Grey yang dipimpin oleh Ibu Choi. Mereka memburu dan melenyapkan parasit yang sudah mulai menguasai bumi. Kasus pembunuhan misterius di sebuah pesta waktu itu yang sudah disembunyikan oleh organisasi The Grey untuk menghindari kepanikan di tengah masyarakat. Organisasi parasit sudah mulai menguasai bumi, entah apa tujuan mereka sampai saat ini belum diketahui. Untuk meyakinkannya, mereka membawa jasad parasit dari acara pesta waktu itu. The Grey mempunyai sebuah informasi keberadaan parasit. Maka dari itu, organisasi The Grey sangat mudah sekali menemukan parasit yang sudah menjelma menjadi manusia. Belum diketahui asalnya dari mana, bahkan seluruh dunia pun sudah terinvasi larva tersebut, termasuk di Indonesia. Parasit yang kita kenal gemar membunuh hukum dan memeras masyarakat. Cara mereka menguasai tubuh manusia yaitu masuk melalui telinga menuju ke otak dan menghabisi otak manusia dan kemudian berubah bentuk sesuai karakter mereka masing-masing dengan benda tajam mirip baja di ujung tentakel mereka. Sel mereka sudah bercampur dengan sel manusia. Maka dari itu, mereka bisa berbicara, melihat, ngambe atau mencium bau, korupsi dan lain-lain. Pokoknya yang ada di manusia mereka bisa beradaptasi. Ciri-ciri manusia yang sudah dikuasai oleh parasit adalah dengan melihat tingkah atau gelagat mereka yang tidak seperti manusia pada umumnya. Kaku, tidak mempunyai aroma-aroma kehidupan, dan tidak pernah bisa senyum. Tanpa inang atau tubuh manusia, parasit bisa mati mengering. Untuk mengalahkan parasit yang sudah menjelma menjadi manusia adalah dengan menembak di bagian jantung mereka dengan shotgun kocok, karena pistol biasa kurang akurat dan kurang berdamage membunuh parasit tersebut. Adapun cara lain mengetahui keberadaan parasit yaitu dengan mencabut bulu jembut, mencabut rambut mereka. Jika sudah dicabut, otomatis sel manusia seperti rambut yang terpisah dari tubuh parasit akan mengering dan menjadi abu. Mereka juga menyekap salah satu parasit yang dipasang helm khusus. Diketahui parasit itu adalah suami Ibu Choi itu sendiri. Namun dengan keamanan saat ini, parasit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Helm yang dipasangkan memiliki sensor. Jika kepalanya mencoba berubah, maka sensor itu yang ada di helmnya aktif mengeluarkan gas khusus untuk membunuh parasit tersebut. Alasan lain menyekap parasit itu adalah untuk dijadikannya anjing pelacak, karena setiap parasit bertemu dengan yang lainnya atau ada parasit lain di sekitarnya, mereka akan mengeluarkan gelombang dari otak mereka sehingga nantinya suami Ibu Choi akan menekan alarm di lengannya jika terdapat parasit lain. Seperti halnya anjing pelacak yang sedang mencari jejak, organisasi The Grey akan memulai operasi di tempat itu dan dibantu oleh kepolisian. Jika ada kasus pembunuhan yang sangat misterius, maka harus segera dilakukan investigasi. Siapa tahu itu perbuatan parasit, dan untuk membuat mereka sangat berhati-hati, Ibu Choi menunjukkan telinganya yang sudah terbelah akibat dia berusaha melawan suaminya sendiri saat pertama kali menjadi parasit. Maka dari itu, mereka jangan sampai lengah dan menganggap remeh makhluk yang sangat kejam ini. Demi kelangsungan hidup manusia, jangan pernah menganggap parasit yang sudah menguasai tubuh manusia itu masih memiliki jiwa manusianya. Dan berakhirlah episode pertama dari film Parasit The Grey ini. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya di video lain. So, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari film ini. Saya Bang Q undur pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.